Akhirnya dia lihat-lihat, wah katanya Irene Tanu, dia kira saya Irene Tanu anaknya siapa tuh yang nama surname-nya yang nama mirip. surname-nya sama-sama Tanu ya. Pasti itu salah satu didikan yang luar biasa dari orang tua ya, yang selalu mengingatkan kepada anaknya untuk selalu berserah dan bahkan minta doa Ya, ke papa mama. ya mama sih lumayan aktif doa ya. Dari dulu kan kita kecil juga diajarkan untuk ke gereja gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Apa pengalaman paling spiritual yang mungkin pernah dialami di dalam hidupnya Irene? Sebenarnya saya tipikal orang yang kalau dibilang spiritual banget sih nggak terlalu ya sebenarnya gitu. To be honest sih. Kalau saya lebih percaya perbuatan, karena mau apapun dia sangat spiritual tapi perbuatannya tidak menunjukkan spiritual, dia buat apa gitu. Jadi last month aku tuh baru kelar di operasi, not big operation sih, menurut saya sih operasi. Saya ada kista di kandungan, jadi kista itu harus diangkat. Menurut saya itu quite common lah gitu loh, dan itu kan sebagai cobaan hidup juga. Nah pada saat saya dioperasi gitu ya biasalah anak buah kan suka ada yang cerita, Bu kemarin ada kiriman begini loh, paku lah apalah gitu. Iya, maksudnya nggak tahu lah, punya kan mereka kadang-kadang percaya mistis ya gitu loh. Jadi jangan-jangan ibu kena operasi gini enggak ada yang jahatin gitu maksudnya katanya. Tapi saya sih kalau hal seperti itu nggak terlalu pingin dipikirin gitu loh. Betul. Terus saya bilang enggak, kuasa Tuhan tuh lebih besar. Udah saya mau doa puasa aja. Saya doa puasa itu tujuannya berterima kasih sih, karena saya merasa operasi saya tuh lancar. Pas saya doa, saya sebenarnya di dalam doa itu saya bilang, Tuhan saya terima kasih karena kemarin cobaan saya itu ringan, bukan suatu hal yang berat. Jadi kalau misalnya terus anyway aku bilang saya sudah perintis bisnis sampai sekarang, saya bersyukur apa yang saya terima, saya bilang itu. Tapi sekarang kalau saya kan memang targetnya di umur 40-an nih saya mau melayani juga. Kalau memang Tuhan mau pakai saya udah siap, saya bilang gitu. Terus tiba-tiba besokannya ada seorang pendoa yang dimana saya ada di dalam satu grup WA sama dia, tapi saya nggak kenal dia. Dia juga nggak kenal saya. Ternyata dia itu juga lagi berdoa untuk mencari seorang pembina untuk membentuk sebuah yayasan, di mana mereka sudah menjalankan pelayanan lama, lumayan 7 tahun deh kalau nggak salah, yang mengadopsi 600 anak. Dia didik, dia bina, didik dan bina ya, nggak cuma didik. Jadi dibina juga mindsetnya supaya lebih lebih bersyukurlah gitu loh dengan opportunity yang mereka dapatkan. Mereka punya kesempatan belajar dan mengubah hidup. Di dalam doa dia di jam 5 pagi dia berdoa, dia bilang pada saat dia minta Tuhan muncul nama Irene Tanu. Saya waktu itu juga langsung merinding sih dengarnya. Kan saya nggak pernah tahu dia. Dia juga kaget. Dia juga kaget ya. Kan? Jadi Google lah nama saya Irene Tanu. Muncullah yang pertama YouTube-nya Boy William. Iya, akhirnya dia lihat-lihat, wah katanya Irene Tanu, dia kira saya Irene Tanu anaknya siapa tuh yang nama surname-nya yang nama surname-nya sama-sama Tanu ya. Iya. Ya banyak orang salah sangka loh. Oh ya, tapi nggak ada hubungan. Nggak ada. Saudara. Hubungan jauh. Ya akhirnya dari situ dia kontak saya jam 6 pagi. Jam 6 pagi loh. Untung kan saya juga biasa bangun pagi ya jam 5. Saya udah masak buat anak-anak, siapin anak-anak sekolah gitu kan. Jam 6 dia bilang, Sis Irene, saya Alisa, saya mau ketemu Sis Irene, bolehkah? Karena kita ini lagi mengurus anak-anak dan mau membuat sebuah yayasan untuk support edukasi mereka di area ini. Dia jawab, ya udah. Saya bilang, saya langsung menyambut dong. Kalau saya nggak doa, saya langsung berasa gini, gila ya kemarin baru doa, kok besokannya tiba-tiba ada orang yang bilang muncul nama saya di dalam doanya. Ya, kalau bukan karena Tuhan yang campur bekerja itu nggak mungkin ya, iya nggak sih. Jadi akhirnya kita ketemu dan akhirnya saya lihat pelayanannya memang sesuai dengan hati yang saya inginkan, visi dan misinya sama. Oke, saya
bilang saya mau menjadi pembina yang kita sekarang lagi bentuk lah yayasan Passion Kasih Transformasi Bangsa. Nah, di mana kemarin saya propose ke Mary juga. Ini juga Tuhan yang bekerja. Sama-sama. Ya sama-sama, dan Ashanti juga join. Jadi ya itu sudah semua itu kayaknya udah dijodohkan ya oleh Tuhan. His invisible hand yang mempersatukan dan matchmaking ya. Jadi kayak semua coincidentally dengan satu visi dan misi yang sama gitu. Dan akhirnya sekarang terbentuklah sedang dalam proses ya, dibuat yayasan Passion of God. Oke. Dan menurut saya nggak ada yang kebetulan ya. Maksudnya sometimes kan apapun itu asalkan niatnya baik dan untuk tujuan yang baik, siapapun itu, at least kalau misalnya ada yang bisa dikontribusikan, then why not? Karena kan berbagi itu bukan hanya tentang materi aja, tapi kan pemikiran, support, ya hal-hal lain yang sebenarnya pasti akan sangat bermanfaat dan berguna. Benar sekali. Jadi ya apa yang kita bisa participate ya sesuai kemampuan kita juga lah pastinya ya. Kita harus bisa berbagi dan mensupport other people sih. Betul. Dan satu hal yang menarik karena ketika Irene ngobrol dengan saya dan suami juga tentang hal ini, it's not just about Passion of God yayasan, tapi kan bagaimana kita juga bisa mengempower anak-anak kita juga untuk ikut ikut mulai berbagi dan berkontribusi. Benar. Nah, karena pada saat saya sharing ke anak saya gitu, dia juga ada ketertarikan, dan saya lihat saya ingin men-challenge anak-anak kita, apalagi kan mereka ini kan masa depan ya, masa depan, jadi mereka itu harus mensupport masa depan juga gitu loh, maksudnya anak bangsa juga. Gimana caranya supaya mereka tuh bisa tertrigger ya, termotivate untuk mempunyai gagasan, ide dan activity yang mereka bisa salurkan untuk mensupport lagi ya kan. Jadi terbentuklah ini aku cetuskan sebagai founder and co-founder. Anak-anak kita anak-anak kita sendiri ya kan. Karena kan saya juga tahu di satu sisi kita punya kesibukan kan. Di satu sisi lagi mereka juga daripada ya mereka punya kesibukan yang lain, ya why not they make this activity sebagai part of their vision and mission ke depannya juga ya kan. Betul. Melatih mereka juga lah sejak dini gitu. Betul. Kebetulan thanks God juga banyak yang mau untuk involve, dan coming soon juga ya kan, kita sudah merencanakan aktivitinya mereka juga. Gagasan ide mereka juga sangat brilliant ya, kita harus support. Iya, dan semoga ini juga bisa mengempower dan menjadi contoh ya. At least kan harus ada yang mencoba untuk membantu menggerakkan, dan semoga ini nanti bisa diteruskan juga. Benar sekali. Iya, baru kepikir nih tiba-tiba semua hurufnya A semua ya. Iya kan? Irene anaknya Alvaro, Azrael sebagai founder, Alvernia sebagai co-founder. Jodoh ya. Jodoh. Arsi. Oh iya, juga ya. Oke, ya Ashanti ya. Kayaknya jodoh nih. Ya, tapi despite all that, ya at least untuk suatu hal yang baik, ya why not, kita kan nggak akan tahu ini akan menjadi seperti apa, tapi yang paling penting kan selalu dimulai dengan kemauan. Benar. Kalau kita punya kemauan, ya nanti kan Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang menggerakkan. Benar. Amin. Benar. Semoga amin. Bisa jadi berkat. Benar. Amin. Banyak orang. Oke. Tapi now you are fully healthy, udah sehat. Healthy. I'm super healthy. Operationnya semua berjalan dengan lancar. Makanya I thanks God for Puji that Tuhan. gitu loh. Karena ya kemarin ada sedikit concern tentang selnya gitu, bukan selnya sih, ya kistanya itu pas dicek gitu kan aman, aduh thanks God banget gitu. Karena aku ada turunan juga yang bikin suatu concernnya aku juga sih waktu itu. Oke. Tapi sekarang semuanya udah aman, all good. All good. Oke.